Selamat datang di era Society 5.0, sebuah era yang menandakan integrasi teknologi canggih dengan kehidupan manusia, menciptakan dunia yang lebih terhubung, cerdas, dan penuh peluang. Di tengah kemajuan ini, peran guru semakin penting dan tak tergantikan. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, rekan-rekan. Ya, pagi, Bu. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Jadi hari ini kita akan membahas rancangan pembelajaran untuk materi kesetimbangan. Pertama, mungkin kita perlu mengidentifikasi dulu tujuan pembelajaran dan menentukan pembagian tugasnya untuk setiap pertemuan seperti apa. Mungkin ada usulan dari Ibu sekalian? Selamat pagi, Bu. Saya ingin mengusulkan untuk materi keseimbangan kimia itu dibagi menjadi 5 pertemuan. Untuk pertemuan pertama, itu materinya konsep keseimbangan kimia. Untuk pertemuan 2, hukum dan penetapan keseimbangan. Kemudian pertemuan 3 itu pergeseran keseimbangan. Yang pertemuan keempat kita bisa membahas tentang keseimbangan dalam industri. Kemudian yang pertemuan terakhir itu kita gunakan untuk tes sumatif. Seperti itu. Nah iya Bu, saya setuju juga Bu Muna. Mungkin nanti untuk pertemuan ketiga kita bisa berikan praktikum, dan untuk pertemuan keempat kita bisa berikan proyek kepada siswa. Jadi nanti keseimbangan kimia ini bisa lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari yang ada di peserta didik gitu. Ya Bu, bagus sekali. Saya rasa juga materi kesetimbangan ini bisa kita tambahkan pendekatan eksperimen. Dengan demikian kan siswa tidak hanya mendengar teori saja, tetapi bisa langsung melihat dan merasakan konsep-konsepnya melalui percobaan itu tadi. Mungkin kita bisa membuat jadwal percobaan sederhana yang bisa dilakukan oleh siswa di kelas. Baik, saya rasa setuju dengan ide ibu-ibu semua. Mungkin kita juga bisa menambahkan untuk menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti kita bisa minta siswa untuk buat poster tentang contoh kesetimbangan kimia, misalkan kesetimbangan dalam darah, jaringan tubuh, atau dalam mulut gitu. Itu untuk tugas proyek yang disampaikan Bu Yunika tadi. Selain itu mungkin biar pembelajarannya lebih interaktif, kita juga bisa membuat Google Site mungkin. Oh iya Bu, itu sepertinya bagus sekali untuk Google Site. Kebetulan saya pernah mendapat contohnya. Nah, jadi seperti ini Bu contohnya. Wah, bagus sekali itu Bu. Saya setuju. Mungkin kita bisa langsung aja bagi tugas untuk menyusun perangkat pembelajarannya. Boleh? Pada video refleksi kali ini, kami akan berbagi pengalaman 4 guru dalam mengajar materi kesetimbangan kimia dengan menggunakan media Google Site. Sebagai sarana pembelajaran digital sesuai era Society 5.0, Google Site memberikan kesempatan bagi para guru untuk membuat materi yang lebih interaktif dan mudah diakses oleh siswa, sambil tetap menjaga kedalaman dan kompleksitas materi yang diajarkan. Di masa lalu, guru dikenal sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Namun, di era digital ini, guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga fasilitator, pembimbing, dan mentor yang membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Rancangan pembelajaran yang kita susun sudah cukup baik. Mungkin kalau tidak ada yang lain, saya rasa rapat kali ini sudah cukup.
Terima kasih atas masukan dan kerjasamanya. Semoga rencana kita berjalan dengan lancar. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, selamat bekerja teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Peran guru di era Society 5.0 adalah untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat yang memperkaya pengalaman belajar. Bukan hanya mengajar materi, tetapi juga mengajarkan siswa bagaimana cara memanfaatkan teknologi dengan bijak, berpikir analitis, serta beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang cepat. Guru akan membawa siswa untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif, personal, dan relevan dengan kebutuhan global. Meski teknologi semakin berkembang, peran guru sebagai pembimbing yang memupuk nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan etika tetap menjadi landasan utama. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, guru mengajarkan bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga tanggung jawab moral dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Inilah tantangan sekaligus peluang yang dihadapi oleh para guru di era Society 5.0. Sebagai pendidik, mereka bukan hanya menyiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang didominasi teknologi, tetapi juga untuk menjadi individu yang bijak, berintegritas, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat global. Refleksi saya setelah menggunakan media ini adalah siswa lebih mudah memahami karena mereka dapat mengakses media ini kapan saja dan bisa melihat contoh dan simulasi yang diunggah. Tapi tantangannya adalah kalau kita menggunakan media ini, kita tetap harus memastikan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, tidak hanya sekedar membaca materi. Ketika saya mengimplementasikan media ini, saya menggunakan LKPD berbasis refleksif supaya lebih mudah diakses oleh siswa. Dan kemudian saya juga menggunakan kuis interaktif berbasis kuisis yang bisa secara live ditampilkan di kelas seperti itu untuk menguji pemahaman siswa. Namun ketika saya mengimplementasikan media ini, ada beberapa kendala yang saya hadapi, yaitu siswa itu awalnya terlibat aktif untuk mengerjakan LKPD, mengisi kuisis, tetapi ada juga siswa lain yang dia membuka halaman-halaman lain selain media pembelajaran ini. Melalui pemanfaatan Google Site, para guru telah berinovasi dalam menyampaikan materi kesetimbangan kimia dengan cara yang lebih menarik dan mudah diakses. Meskipun setiap guru menghadapi tantangan tersendiri, refleksi ini memberikan gambaran betapa pentingnya penggunaan media digital yang mendukung pembelajaran aktif dan mandiri. Dengan terus mengevaluasi dan mengadaptasi cara mengajar, para guru ini berharap dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi para siswa. Mari kita sambut era Society 5.0 dengan keterbukaan, semangat inovasi, dan tanggung jawab sosial. Dunia yang lebih baik dimulai dari kolaborasi kita dalam memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan mari bersama-sama bergerak menuju masa depan yang cerdas, berkelanjutan, dan penuh peluang.